Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Amalia. Saya adalah pengampu mata pelajaran bahasa Inggris di SMK Negeri 1 Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Selain menjadi guru bahasa Inggris, saya juga diberikan tugas tambahan, yaitu sebagai wali kelas. Di dalam menjalankan tugas sebagai guru dan wali kelas, saya selalu berhadapan dengan peserta didik yang semuanya adalah remaja rentang usia 15 hingga 18 tahun. Untuk itu, sebagai guru dengan peserta didik yang kebanyakannya adalah remaja, saya harus mempunyai pengetahuan atau pendekatan yang berbeda terhadap para remaja ini. Berikut saya akan sharing mengenai bagaimana seharusnya kita sebagai guru yang menangani para remaja. Semoga sharing ini dapat membantu. Mari kita diskusikan bersama. Baik, Bapak Ibu guru, rekan-rekan semuanya, mohon izin saya membagikan pengalaman saya dalam menghadapi peserta didik yang semuanya adalah remaja rentang usia 15 hingga 18 tahun. Contoh yang akan saya bagikan bisa jadi berbeda dengan Bapak Ibu, namun ini adalah pendekatan saya terhadap para remaja. Ketika kita berhadapan dengan para remaja, maka yang pertama adalah kita harus menjadi pendengar yang baik. Seringkali permasalahan yang kita dapatkan di sekolah adalah para remaja ini menjadi tidak nyaman ketika kita sebagai guru itu hanya bisa menuntut mereka, tapi tidak bisa mendengarkan. Jadi permasalahan yang sering terjadi, para remaja ini kebanyakannya itu tidak sesuai dengan harapan kita ya. Bisa jadi mereka memberontak dan sebagainya. Maka kita sebagai orang yang lebih dewasa seharusnya kita bisa menjadi pendengar yang baik. Ketika kita mendapatkan para remaja ini ada masalah, kita harus membiasakan untuk bertanya terlebih dahulu, untuk menanyakan penyebabnya dan sebagainya. Intinya adalah menjadi seorang guru yang mendengarkan siswanya dengan baik. Lalu setelahnya kita baru bisa memberikan kesepakatan bahwa ada beberapa aturan yang memang penting yang harus disepakati oleh guru, sekolah, orang tua, dan siswa tersebut. Mari disepakati aturannya. Misalnya kayak aturan untuk datang ke sekolah tepat waktu, itu harus jam berapa. Lalu kita juga harus memberikan arahan ya bahwa pentingnya datang on time itu kenapa dan sebagainya. Tentunya dengan pendekatan yang baik ya, dengan diajak berdiskusi, diajak bicara. Lalu yang ketiga yang paling penting adalah sebagai guru akan sangat penting bagi kita untuk bisa menjadi teladan. Artinya begini Bapak Ibu guru, kalau kita menuntut siswa untuk on time datangnya, ya berarti Bapak Ibu guru pun sama ya, harus datangnya on time. Karena para remaja ini, anak-anak ini akan melihat bagaimana gurunya bersikap. Mereka akan tidak mau menurut kalau misalnya kita menuntut mereka on time, tapi gurunya sendiri tidak gitu. Jadi sangat penting bagi kita sebagai guru untuk para remaja agar menjadi teladan yang baik. Yang berikutnya yaitu memberikan motivasi tentang cita-citanya. Akan lebih baik ketika kita tidak selalu berbicara tentang pelajaran di kelas ya. Bisa kita menanyakan tentang cita-citanya, lalu kita misalnya memberikan motivasi terkait dengan cita-cita yang dapat diraih oleh peserta didik kita. Bisa dari pengalaman kita, bisa dari pengalaman orang-orang yang sudah sukses dan sebagainya. Berikanlah informasi yang terkait dengan cita-citanya dan lain-lainnya. Sehingga anak-anak itu merasa bahwa cita-citanya itu didukung oleh gurunya. Lalu yang kelima, Bapak Ibu guru boleh memberikan informasi dalam bergaul yang positif. Akan lebih baik para remaja ini ketika mendapatkan informasi dari gurunya langsung. Misalnya tentang merokok, atau misalnya tentang seks, atau misalnya tentang pergaulan bebas. Lebih baik mereka mendapatkan informasi dari gurunya yang sejelas-jelasnya dibandingkan para remaja ini mencari informasi sembarangan seperti membaca dari internet atau bertanya ke sumber yang tidak seharusnya. Justru kita sebagai guru harus dapat memberikan informasi yang sejelas-jelasnya
Contoh kayak misalnya tentang pergaulan bebas, itu akan ada akibatnya dan sebagainya. Nah, ini juga perlu ada kerjasama dengan para orang tua yang juga akan memberikan informasi yang sekiranya sama-sama positif dengan gurunya tentang informasi dalam pergaulan. Yang terakhir adalah sampaikan kepada siswa bahwa kita itu mengerti perasaan mereka tentang stres yang atau tekanan yang mereka alami ketika di sekolah atau di rumah. Sampaikanlah bahwa begitu banyak hal yang bisa membuat mereka mengelola stres. Contohnya misalnya boleh dalam bermusik, atau boleh dalam menulis, atau boleh diungkapkan dalam kegiatan olahraga, dan sebagainya. Atau boleh juga kita menjadi pendengar yang baik, sehingga mereka dapat melepaskan stres mereka. Begitu Bapak Ibu Guru, saya rasa sharing saya sampai di sini, semoga bermanfaat. Tetap semangat Bapak Ibu Guru, terutama yang mengajar untuk para remaja. Mudah-mudahan mereka adalah generasi pengganti yang akan berguna bagi agama, bangsa, dan negara ini. Amin ya robbal alamin. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.